Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita sudah selesai membaca parasa kita sampai kepada kitab Beresit atau Kejadian pasalnya yang ke-50. Berarti sahabat depan kita sudah masuk di dalam kitab Keluaran atau Semot pasal yang pertama. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita sedikit kembali lagi kepada pembacaan kita sebelumnya, khususnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa berfirmanlah Yahweh kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat di sini bahwa ketika Abraham itu keluar dari tanah Uz, dari Ur Kasdim, ya, menuju ke satu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan sendirilah yang memberikan jaminan kepada Abraham. Jadi saudaraku, Abraham itu diberikan tiket oleh Tuhan untuk menuju ke negeri perjanjian. Jadi tiket itu merupakan hal yang sangat penting, karena tiket itu saudaraku yang akan menjadi jaminan bagi seorang Abraham untuk dia melangkah, untuk dia mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya bahwa kita semua pun saudaraku sangat setuju bahwa kalau kita mau melakukan sebuah perjalanan, ya, apakah itu mungkin keluar kota, luar daerah atau keluar negeri, kita harus pegang yang namanya tiket. Kenapa? Karena tiket itu menjadi jaminan bagi kita. Nah, persoalannya itu apakah tiket yang kita pegang ini tiket yang asli, yang memang resmi digunakan, ya, sebagai mungkin alat pembayaran, atau tiketnya ini palsu. Itu yang menjadi persoalan. Tetapi kalau kita memegang tiket yang asli, itu sudah menjadi jaminan, sehingga kita tidak perlu takut dan gentar kalau nanti kita akan ditolak ketika kita melakukan sebuah perjalanan. Dan saya percaya saudaraku, perjalanan iman kita untuk menuju ke negeri perjanjian yang disediakan oleh Tuhan, yaitu Kanaan sorgawi, yaitu kerajaan Samayim, yang menjadi tiket itu saudaraku tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Ingat saudara, Yeshua HaMashiach itu adalah tiket jaminan bagi kita. Sebab dia berfirman, tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia berfirman, dia nyatakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi jaminan bagi Abraham. Tiket yang dia pegang untuk dia melangkah, mengikuti tuntunan Tuhan, menuju ke negeri perjanjian. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Abraham melangkah keluar dari negeri saudara-saudaranya, sanak saudaranya, rumah bapaknya, yaitu tanah Ur Kasdim, dia memegang tiket yang diberikan oleh Tuhan, yaitu janji yang menjadi jaminan bagi dia. Nah, kalau kita melihat saudaraku di dalam peristiwa Yakob, ketika Yakob pergi meninggalkan tanah Kanaan menuju ke tanah Misraim, memang dia saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan juga diberikan tiket oleh Tuhan. Artinya bahwa keluarga Yakob ini mereka pindah dari tanah Kanaan karena memang situasi saat itu begitu luar biasa kelaparan, ya, yang melanda negeri itu, ya, sehingga mereka itu betul-betul mengalami kesulitan. Sementara di negeri Misraim, di sana ada begitu banyak kelimpahan. Ketika Yosef diangkat menjadi orang nomor 2 di tanah Misraim, sehingga saudaraku Yakob dan saudara-saudaranya ini diangkut oleh Yosef untuk meninggalkan Kanaan dan pergi tinggal di
tanah Misraim, di tanah Gosen. Jadi mereka ini bertransmigrasi ke Misraim. Dan sebagaimana yang dinubuatkan oleh firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14, Tuhan sudah berfirman kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing, akan diperbudak di tanah asing selama 400 tahun. Ya. Kita lihat sama-sama Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-13 dan 14. Firman Yahweh kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi Tuhan sudah memberikan satu nubuatan kepada Abraham bahwa satu saat nanti keturunanmu akan menjadi orang asing, akan diperbudak di tempat di mana mereka tidak mengenalnya selama 400 tahun. Dengan kata lain, kalau toh Yakub dan saudara-saudaranya dan keturunannya ini pindah dari tanah Kanaan menuju tanah Misraim, ini merupakan penggenapan nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Ya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman kepada mereka memang ya, bahwa mereka itu akan diperbudak, tetapi Tuhan akan membawa mereka keluar dari tanah Misraim dengan membawa harta benda yang sangat banyak. Ya. Saya kembali lagi jelaskan kepada kita. Jadi waktu Yakub ini ya pindah dari tanah Kanaan menuju tanah Misraim, dia tahu, dia diingatkan oleh Tuhan berulang kali, baik melalui orang tuanya, melalui Ishak, ya, bahkan melalui mungkin leluhurnya, bahwa negeri di mana dia tinggal saat itu, yaitu tanah Kanaan, akan diberikan kepada keturunan. Jadi ini yang harus diingat oleh seorang Yakub, bahwa tanah Kanaan yang diduduki oleh orang Het, orang Yebus, orang Peris, dan lain-lain, itu akan diberikan Tuhan kepada keturunannya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yakub pindah dari tanah Kanaan menuju ke tanah Misraim, harusnya dia ingat bahwa ada janji Tuhan. Sekali lagi, harusnya Yakub itu ingat bahwa ada janji Tuhan, di mana tanah Kanaan itu akan menjadi hak milik daripada keturunan. Dengan kata lain, saudara, kalau saya buat sebuah analogi, tiket yang dibawa oleh Yakub ini bukan cuma tiket pergi, tetapi seharusnya juga dengan tiket untuk kembali. Tetapi kita melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam parasa yang kita baca di dalam Kejadian pasal 47, kita menemukan di sana ayat yang ke-13, bagaimana ketika saudaraku Yakub dan sanak saudara itu pindah ke Misraim, apa yang dikatakan oleh Farao, sang penguasa Misraim saat itu. Dia katakan kepada Yosef yang adalah anak Yakub, berikan tanah yang terbaik. Sebagaimana mereka yang sudah tinggal di negeri Gosen, di tanah Ramesis, maka berikanlah tanah itu kepada keluarga. Dicatat di sana, saudaraku, tanah yang diberikan oleh Farao, ya, yang diberikan oleh Yosef kepada saudara-saudaranya, itu adalah negeri yang terbaik, tanah yang terbaik, melebihi tanah-tanah daerah yang lain yang ada di dalam
kekuasaan Misraim. Sehingga kata firman Tuhan, saudaraku, ayat yang ke-14, Yoseflah yang menjamin makan minum daripada keluarga-keluarganya. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya karena Yosef dia adalah seorang penguasa, karena Yosef dia adalah seorang yang berjasa di negeri Misraim, maka pastilah kehidupan keluarganya itu sangat terjamin. Mereka tidak pernah kekurangan. Mereka hidup di dalam kelimpahan. Mereka hidup di dalam kenikmatan. Sampai firman Tuhan katakan di dalam parasa yang kita baca, ketika Yakob mau mengakhiri hidupnya, ketika di masa tua Yakob mau sebentar lagi mati, apa yang dia pesankan kepada Yosef? Dia bukan pesankan dan ingatkan kepada Yosef bahwa kamu harus ingatkan kepada keturunan-keturunan, kepada saudara-saudaramu, kepada keluargamu, bahwa satu saat engkau harus kembali ke negeri perjanjian, ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Yakob tidak berpesan demikian, saudara. Tetapi yang dipesankan oleh Yakob apa? Kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak akan menguburkan mayatku, jasadku di tanah Misraim. Tetapi kamu akan kumpulkan mayatku, jasad kau ini bersama dengan nenek moyangku. Itu yang dipesankan, itu yang diingatkan, saudaraku, oleh Yakob kepada anaknya yang bernama Yosef. Dia tidak mengingatkan kepada Yosef, kepada anak-anaknya yang lain, kepada keturunan yang lain, bahwa kamu harus kembali ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, karena negeri itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Tidak. Sehingga kita melihat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah bagian penggenapan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Tetapi lepas daripada apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan, sejujurnya saudara, sebenarnya keturunan Yakob yang sudah akhirnya beranak pinak, berkembang biak di Misraim, ketika mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dipimpin oleh raja-raja, oleh Farao yang masih mengenal jasa daripada Yosef, mereka tetap diperlakukan istimewa. Kebutuhan hidup mereka dijamin, mereka tidak pernah kekurangan. Sehingga ketika mereka ada di dalam kenyamanan itu, mereka ada di dalam kenikmatan itu, yang mungkin seringkali disebut oleh para pendeta zona nyaman. Ketika mereka ada di dalam zona nyaman, di dalam kelimpahan, di dalam kenikmatan, mereka lupa. Sekali lagi saudaraku, mereka lupa tiket kembalinya, yaitu di mana mereka harus kembali ke negeri perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada leluhur mereka, nenek moyang mereka. Sehingga saudara-saudaraku, kita melihat nanti di parasa yang akan datang, sahabat yang akan datang, bagaimana ketika mereka ada di dalam zona nyaman, mereka sudah melupakan, saudaraku, apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan harus membangkitkan, memunculkan seorang pemimpin Misraim, seorang Farao yang sama sekali tidak mengenal jasa-jasa daripada Yosef. Dan akhirnya melalui dia inilah bangsa Israel mulai ditindas, mulai mengalami penderitaan, mulai mengalami kesesakan, sehingga mereka mulai menangis dan berteriak kepada Elohim mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini pun harus menjadi perenungan bagi setiap kita. Kita harus tahu, saudara, untuk apa Tuhan datang ke dunia ini dan menyelamatkan saudara dan saya. Untuk apa dia tergantung di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Untuk apa dia mati bagi saudara dan saya? Apa yang menjadi tujuan bagi kehidupan saudara dan saya?
Apakah hanya sekedar supaya kita menjadi orang-orang yang rajin beribadah? Apakah hanya sekedar supaya kita menjadi orang-orang yang datang kepada Dia untuk memuliakan Dia? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita rabah hati kita dan renungkan baik-baik hal ini. Bahwa sesungguhnya saudara-saudaraku, kita itu diberikan satu juga tiket oleh Tuhan. Bahwa negeri yang kita tuju sesungguhnya itu bukan dunia yang fana ini. Sekalipun dunia yang fana ini begitu banyak gemerlapnya, keindahannya, kenikmatannya. Tetapi saudaraku, yang harus kita ingat bahwa tujuan Tuhan datang ke dunia ini bukan supaya kita tinggal nyaman di dalam dunia yang penuh dengan segala kenikmatan untuk memuaskan mata dan daging kita ini, hawa nafsu kita ini. Tetapi Dia ingatkan selalu bahwa warga kerajaan kita itu sesungguhnya bukanlah dunia ini, tetapi kerajaan samain, kerajaan surga. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya mempersiapkan diri betul. Mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kalau saya boleh katakan saudaraku, bahwa kalaupun kita masih hidup di dunia ini, berarti kita sedang berkemas-kemas. Kita sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah perjanjian yang sudah disediakan oleh Tuhan sejak semula. Hati-hati dengan zona nyaman, saudara. Orang kalau sudah terlalu nyaman dengan segala kenikmatan dunia, dia kadang-kadang lupa bahwa sesungguhnya dia adalah warga kerajaan surga. Sehingga kecenderungan hari-hari yang dia jalani, kecenderungan kehidupannya itu, waktu yang Tuhan berikan hanya dia habiskan untuk memuaskan nafsunya. Hanya memuaskan dagingnya semata, keinginannya semata. Padahal yang Tuhan inginkan, saudara, engkau dan saya, saudara dan saya, ditebus oleh Tuhan. Agar supaya kita hidup ini, kita mau persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana sih hidup yang dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Saul, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saya selalu ingatkan dan katakan, garis bawahi kepada kita semua, ibadah yang sejati bukanlah hanya sekedar ketika kita beribadah di hari Sabat. Tetapi ibadah yang sejati adalah persembahan hidup, persembahan tubuh ini yang kita mau berikan kepada Tuhan. Setiap hari bagaimana kita berupaya dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Prinsipnya sangat sederhana. Yang saya lakukan ini kira-kira menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Kalau tidak, ya jangan. Berusaha untuk hindari. Dan berusahalah mengejar hal-hal yang dapat menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Karena saya percaya, saudaraku, kematian Yeshua HaMasyiah di atas kayu salib untuk mengembalikan citra dan gambar manusia yang sudah dirusak akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa manusia itu awalnya diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tetapi karena dosa, ketika dosa masuk di dalam diri manusia, dalam hidup manusia, maka dosa merusak. Bukan cuma merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan, sehingga menjadi terputus, menjadi terpisah, dengan ditandai manusia diusir dari tamannya Tuhan. Tetapi juga gambaran di dalam diri manusia itu menjadi rusak. Sehingga sejak saat itu
Kecenderungan manusia hanya semata-mata ingin selalu memuaskan hawa nafsu dagingnya. Kematian pengorbanan Yeshua di atas kayu salib, saudaraku, salah satunya adalah untuk mengembalikan gambar dan citra Tuhan yang sudah dirusak akibat dosa tadi. Sehingga bagaimana Tuhan menginginkan, menghendaki agar supaya setiap para pengikutnya, termasuk saudara dan saya, kita boleh terus semakin diubahkan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, semakin didewasakan dan terus semakin serupa dengan Yeshua HaMashiach. Itulah yang Tuhan inginkan. Makanya 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 bilang, barang siapa menyatakan diri, mengaku bahwa aku ada di dalam dia, aku ada di dalam Yeshua, maka dia wajib hidup sama seperti Yeshua HaMashiach. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kadang-kadang Tuhan pun harus mengizinkan seperti apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Tuhan bangkitkan seorang Farao, Tuhan munculkan seorang pemimpin yang tidak mengenal jasa-jasa dari Farao, jasa-jasa daripada Yosef, sehingga akhirnya saudaraku mulai menekan, mulai membuat orang Israel mengalami penderitaan yang luar biasa, sehingga mereka menangis dan berseru kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak sadar, saudara, akan tujuan dan panggilan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita, sehingga dia mau mati dan berkorban untuk saudara dan saya. Kalau kadang-kadang kita lupa, ya, kita sudah terlena dengan yang saya sebut tadi, kenyamanan dunia, kenikmatan dunia. Jangan heran kadang-kadang Tuhan munculkan penderitaan. Kadang-kadang Tuhan munculkan pergumulan, Tuhan munculkan persoalan. Apapun itu bisa Tuhan pakai. Apakah itu penyakit? Apakah itu pergumulan ekonomi? Apakah itu pergumulan keluarga, pergumulan di dalam pelayanan? Tuhan bisa munculkan itu untuk membuat apa? Sama seperti orang Israel, untuk membuat saudara dan saya sadar. Maka jangan heran saudara apa yang dikatakan oleh Yakub. Pasalnya yang pertama ayat yang kedua bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila engkau jatuh di dalam berbagai-bagai percobaan, di dalam berbagai-bagai pergumulan. Mari kita lihat sama-sama Yakub 1 ayat yang kedua. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, saudaraku, bayangkan Yakub menasihati jemaat Tuhan, kepada orang-orang Israel yang di diaspora yang sudah percaya kepada Yeshua. Kamu harus menganggap ketika kamu ada di dalam pergumulan, dalam penderitaan, itu sebagai sebuah kebahagiaan. Dan ini sesuatu yang unik, saudara. Tentunya hal semacam ini tidak bisa diterima oleh orang-orang yang berpikiran secara duniawi. Kok bisa orang menghadapi persoalan disuruh bahagia? Kalau kita dapat uang yang banyak kita bahagia, itu wajar. Kita naik pangkat, ya, kita mendapatkan sesuatu, wajar kita bahagia. Tapi kalau kita mendapatkan pergumulan disuruh bahagia, rasanya saudaraku sulit. Ya. Waktu kita makan mungkin gak ada lauk, oh haleluya, kita disuruh happy, disuruh bahagia oleh Tuhan.
Ketika uang sekolah anak kita belum diselesaikan, kita disuruh happy, disuruh bahagia oleh Tuhan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Artinya kembali lagi saudaraku kepada sudut pandang kita. Kembali lagi kepada sudut pandang kita. Bukan dari persoalannya, bukan dari pergumulannya. Tetapi adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan memandang persoalan itu, memandang pergumulan itu. Makanya saya sebut, pernah saya khotbahkan tentang yang namanya sumber penderitaan. Ya. Ada penderitaan itu yang bersumber dari hasatan, bersumber dari iblis, yang tujuannya ya untuk melemahkan dan menjatuhkan kita. Tetapi ada juga pergumulan, ada juga penderitaan yang muncul, yang ditimbulkan akibat daripada kesalahan kita sendiri. Sekali lagi, ada penderitaan, ada kesukaran yang muncul akibat daripada kesalahan kita sendiri. Dan yang ketiga, ada pergumulan dan persoalan yang muncul karena atas seizin Tuhan sebagai bentuk ujian untuk mendewasakan iman setiap kita. Makanya tergantung kita melihat pergumulan dan persoalan ini. Ini masalahnya, ini kita hadapi ini sebagai bentuk apa? Kalau bentuk kesalahan kita, maka kita perlu bertobat. Maka perlu kita sadar dan perlu kita perbaiki. Kalau ini sebagai bentuk ujian daripada Tuhan, kita hanya minta kekuatan dan kesabaran dari Tuhan. Kesanggupan daripada Tuhan untuk kita bisa dapat melewati ujian ini dan kita muncul keluar sebagai pemenang. Tetapi kalau persoalan ini datangnya daripada hasatan, maka kita harus punya perlengkapan senjata Tuhan. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Saul kepada jemaat Efesus dalam Efesus pasal yang ke-6. Supaya kita kuat menghadapi si jahat. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita. Sama seperti kata firman Tuhan saudara di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Mari kita lihat sama-sama. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Yahweh sendiri menuntun dia, dan tidak ada ilah asing menyertai dia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini Israel itu digambarkan sama seperti anak Raja Wali, dan Bapa Yahweh itu seperti induk Raja Wali. Kalau saudara baca di dalam kitab Iyob pasal 39, ya, sarang burung Raja Wali itu saudaraku tidak pernah ditempatkan itu di pohon-pohon yang pendek, ya, di tempat-tempat yang rendah. Tetapi saudaraku, sarang burung Raja Wali itu selalu dia buat itu di atas gunung batu yang tinggi. Ya, mari kita lihat Iyob pasal yang ke-39 ayat 27 atau Ayub. Ayub pasalnya yang ke-39 ayat 27, firman Tuhan bilang begini. Atas perintahmu ke Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Nah, ini Iyob pasal yang ke-39 ayat 27-28 saudaraku, menggambarkan tentang bagaimana seekor burung Raja Wali itu yang selalu membuat sarang di gunung, di bukit batu yang sangat tinggi. Yang dimana kata firman Tuhan tidak mungkin atau sulit orang menjangkaunya. Nah, kembali lagi di dalam Ulangan pasal yang ke
Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat yang ke-11. Ketika induk Raja Wali itu, saudaraku, yang merupakan gambaran Bapa Yahweh, ingin agar supaya orang Israel itu menjadi sama kira-kira, ya, sama seperti Tuhan, ya. Dalam arti kata dia menjadi induk, menjadi Raja Wali yang dewasa, maka sarangnya itu akan dibongkar. Karena selama ada sarangnya, saudara, anak-anak Raja Wali itu akan merasa nyaman dan aman. Tetapi akan ada saatnya di mana sarang itu akan dibongkar. Lalu kemudian sang induk itu akan mengangkat, saudaraku, anak Raja Wali itu satu persatu. Dan dia akan lepaskan, dia akan lemparkan ke atas. Waktu anak Raja Wali itu, saudaraku, jatuh, tentu dia akan berusaha untuk terbang. Sekalipun dia berusaha dengan sekuat tenaga, saudaraku, mungkin 1-2 kali dia tetap akan terus jatuh dan terus jatuh. Tetapi tidak dibiarkan anak Raja Wali itu jatuh sampai tergeletak. Sang induk itu akan datang, saudaraku, kemudian menyambar anak Raja Wali itu. Lalu kemudian dia akan membawa di atas sayapnya dan membawa terbang lagi sampai ke tinggi. Ketika sampai di atas, saudaraku, dilepaskan lagi sama induk Raja Wali. Kemudian anak Raja Wali itu akan terus berusaha dan berupaya dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya mungkin dia sudah mulai belajar terbang, walaupun mungkin baru sedikit. Jatuh lagi, saudara. Ketika dia jatuh lagi, maka induk Raja Wali itu akan kembali mengangkat dia. Sampai akhirnya dia bisa terbang sendiri. Begitulah cara Tuhan mendidik saudara dan saya. Memang kadang-kadang ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan, kita masih jatuh bangun dan jatuh bangun. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar itu, Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Sehingga ketika kita jatuh, Dia kembali angkat kita. Dia kembali menopang kita untuk membuat kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Untuk kita semakin terus lagi bangkit dan bangkit. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi gambaran Tuhan dengan kita sebagai anak-anaknya. Dia mau agar supaya kita itu menjadi seperti Raja Wali dewasa. Itulah sebabnya Dia terus melatih saudara dan saya. Dia terus ingatkan saudara dan saya agar supaya kita jangan terlena dengan segala kenyamanan dunia, dengan segala kenikmatan dunia, sehingga kita lupa kepada tujuan utama Tuhan. Jangan sampai kita dinabobokkan, saudaraku, oleh segala kegiatan-kegiatan duniawi kita, sehingga kita lupa untuk kita terus membangun manusia batinia kita dan terus mendewasakan manusia batinia kita. Sehingga kadang-kadang Tuhan harus munculkan dan bangkitkan pergumulan, izinkan pergumulan terjadi untuk membuat kita semakin sadar. Ingat, saudaraku, mulai tanggal 8 Januari, saya minta terus untuk ditopang di dalam doa agar supaya Tuhan kirimkan sponsor. Kalau bisa, kita mungkin akan beribadah di gedung Raden Saleh lantai 2. Ya, walaupun rencana mungkin baru sebulan sekali, kalau Tuhan berkehendak, biar setiap minggu, setiap Sabat kita akan ibadah di sana. Ya, nah, orang kalau yang sudah terbiasa nyaman di rumah, saudara, ibadah tinggal tunggu jam 9 dia duduk, ya, apalagi dia nggak hidupin videonya, dia matikan, dia sudah bebas, saudara, dia sudah nyaman. Tetapi ketika saudara ibadah mulai mungkin di ibadah pertemuan offline bersama-sama di Raden Saleh, mulai ada kebalasan, mulai banyak perhitungan, banyak pertimbangan, karena memang sudah terbiasa nyaman, ya, sudah terbiasa enak di rumah, ya. Tetapi saya mau katakan sangat berbeda, saudara, sangat berbeda. Saya sendiri pun tahu keberadaan saudara. Beda kita ibadah secara offline tatap muka dengan saudara ibadah hanya mendengarkan suara saya. Kadang-kadang tatap muka saja, saudaraku, ibadah offline saja, saudara bisa ngantuk. Kadang-kadang saudara bisa nggak fokus, apalagi hanya online, saudara. Suasananya pasti beda. Itulah sebabnya, saudaraku, rindukanlah persekutuan ini.
ya, agar supaya ketika waktunya tiba kita akan saling bahu-membahu untuk beribadah kepada Tuhan. Percayalah saudaraku, sebagaimana yang tadi dikatakan di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 ayat yang terakhir. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Inilah orang-orang yang mau hidup bergaul dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau meninggalkan persekutuan dengan firman-Nya. Kekuatan daripada Tuhan akan selalu mengalir, akan selalu dicurahkan, diberikan kepada mereka. Sehingga sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak pergumulan dan persoalan, mereka tetap akan seperti burung Raja Wali. Kalau saudara lihat burung Raja Wali, saudaraku, makin kencang badai itu, makin kencang angin itu, makin enak dia terbang di atas. Ya, dia nggak perlu lagi mengayun-ayunkan sayapnya begini. Dia tinggal hanya mengikuti saja arah angin. Ya, itulah yang namanya burung Raja Wali. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, marilah kita sekalian menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang-orang yang senantiasa merindukan Tuhan, merindukan perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi, dan mengkedepankan, mengutamakan Tuhan lebih dari segala apapun. Karena kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Bukan berarti tanpa persoalan, ada saja persoalan, ada saja pergumulan, tetapi kita tetap akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Biarlah melalui renungan firman Tuhan saat siang hari ini boleh memberikan dorongan, motivasi kepada kita, memberikan nasihat kepada kita untuk senantiasa hidup selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Bapa Yahweh kiranya memberkati kita semua.